Yang terhormat yang kami muliakan Bapak Wali Kota Bengkulu, Bapak Helmi Hasan, yang saat ini sudah berada di dalam kondisi situasi aman dan kondusif dengan nuansa kekeluargaan, dengan nuansa silaturahmi yang erat. Rekan-rekan semua, saudara-saudara binaan dapat bersatu padu di sini menjalankan bidangannya dengan baik, dengan tawakal, dengan ikhlas. Akhirnya terciptalah situasi rutan Bengkulu yang aman dan kondusif. Alhamdulillah ya kawan. Selanjutnya begitu terus kan rekan-rekan semua ya. Sanggup ya kita selalu jaga silaturahmi, selalu kita jaga kekeluargaan. Sanggup? Alhamdulillah. Selanjutnya saya sampaikan amanah dari pimpinan menitipkan salam kepada Bapak Wali Kota, karena pimpinan tadi saya laporkan ke pimpinan ketika tadi malam dapat informasi dari protokoler dari Kota Bengkulu akan datang Pak Wali. Saya laporkan langsung kepada pimpinan, namun demikian pimpinan tidak berada di tempat Pak Wali. Bapak KKB masih berada di Jakarta, Bapak Kadif Pemda itu sehingga bisa bersilaturahmi kepada Pak Wali Kota. Demikian Bapak yang dapat saya sampaikan laporan awal terkait dengan kondisi hutan Bengkulu pada saat ini. Selanjutnya kami mohonkan kepada Pak Wali untuk dapat memberikan setitik pencerahan atau secercah pencerahan kepada warga binaan semuanya agar mereka dapat menjalani hidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, kemudian tidak diisi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling terkenal, orang yang paling berkuasa, bukan. Tapi seluruh perjuangan pengorbanannya untuk sampainya agama kepada kita, untuk wujudnya amal agama sempurna pada diri umat di seluruh alam. Bapak Karutan yang kami hormati beserta jajarannya semuanya saya hormati. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir sholat zuhur berjamaah sekaligus memberikan beberapa pesan terhadap para santri-santri di bumi yang sama, matahari bulan yang sama. Tapi orang-orang dahulu yang sebelum kita ini itu lebih dari kita, lebih hebat dari kita, usianya lebih panjang,
tenaganya lebih kuat, ibadahnya lebih hebat, zikirnya juga begitu. Dikisahkan orang-orang dahulu kalau dia ibadah, dia sujud, batu jadi cembung, hadirin sekalian. Saking hebatnya orang dulu. Sehebat-hebat orang zaman now, kalau ibadah, sujud, sholat, saya sudah periksa, hampir se-Indonesia ini nggak ada karpet yang bolong, nggak ada. Karena sujud nggak ada. Kalau karpet bolong biasanya karena di masalah laki yang utama itu sholat fardu berjamaah. Bahkan ketika sakit Rasulullah SAW untuk berwudu saja harus dibantu dengan pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, dan ketika dia ingin berjamaah menjadi makmum Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Saking pentingnya sholat berjamaah. Orang di luar katakan yang penting kan sholat, Pak. Tidak. Bukan yang penting sholat, sholat itu penting. Kalau yang penting sholat, waktunya terserah kita. Zuhur yang penting sebelum asar, asar yang penting sebelum maghrib, maghrib yang penting sebelum isya. Itu kalau sholat itu yang penting sholat. Hadirin, kalau kita diundang presiden, maka kita akan siapkan pakaian-pakaian terbaik, betul. Bahkan kalau nggak ada pakaian terbaik, kita pinjam tetangga kiri kanan. Lalu bagaimana kalau yang undang kita Allah, yang menciptakan presiden, yang membuat matanya presiden bisa melihat, yang membuat telinga presiden bisa mendengar? Allah yang menentukan baik buruk kita, mengundang kita. Kira-kira pakaian seperti apa yang akan kita gunakan? Tentu pakaian yang terbaik. Kalau kita menganggap sholat itu penting, tapi kalau yang penting sholat, yang penting kan tutup aurat, Pak. Hadirin sekalian, maka pertama rubah cara pandang kita. Kita harus menganggap sholat ini penting, bukan yang penting sholat. Apa manfaatnya? Karena amal yang pertama kali dihisab sholat. Kalau amal sholat diterima, semua amal diterima. Kalau sholat ditolak, semua amal ditolak. Maka sholat ini penting. Yang kedua, Quran. Hadirin sekalian, Al-Quran ini kalam Allah. Al-Quran ini punya hak terhadap kita. Kalau hak Al-Quran dibaca, dimengerti, diamalkan, didakwahkan, haknya ditunaikan minimal 1 juz 1 hari, maka hadirin Al-Quran akan menjadi pengacara. Ketika kita meninggal, dia akan menjelma sebagai seorang pemuda, akan menjadi pengacara yang membela kita. Tidak akan berhenti pembelaannya sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Al-Quran tidak dibaca, tidak ditunaikan hak-haknya, maka dia akan menjelma sebagai jaksa yang akan menuntut kita. Belum berhenti tuntutannya sebelum kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susahnya orang nanti di neraka. Bahagianya orang di dunia tidak seberapa dibandingkan bahagianya orang di surga. Satu orang yang dari kecilnya susah terus, sampai mati susah terus, Allah masukkan ke dalam surga, sebentar saja dicelupkan. Kemudian ditanya, wahai hambaku, bagaimanakah kehidupan kamu di dunia? Maka orang yang susah dari lahir sampai mati katakan, ya Allah, saya ini tidak pernah susah di dunia, ya Allah. Bahagia terus dari kecil sampai mati. Karena ketika orang dimasukkan di dalam surga, walaupun satu celup, kesusahan di dunia itu enggak ada lagi artinya. Itulah tadi orang lahir susah, matinya juga susah, hidupnya susah, enggak pernah bahagia. Tapi ketika divonis masuk surga, dicelupkan sebentar, ditanya, bagaimana kehidupan di dunia? Dia katakan, ya Allah, saya tidak pernah susah di dunia. Padahal dari lahir sampai mati susah. Ada satu hamba Allah lagi yang dari lahir sampai mati senang terus, makanan enak, badan sehat, melamar siapa saja diterima, kerja apa saja sukses, enak terus, bahagia terus, tak pernah susah. Mati divonis masuk neraka, dicelupkan sebentar ke neraka, ditanya, wahai hambaku, bagaimanakah kehidupan kamu di dunia? Maka orang katakan tadi, ya Allah, saya di dunia nggak pernah bahagia, susah terus, menderita. Kita sempurnakan iman dan amal kita, ini syarat mutlak untuk bahagia dunia akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap Raja Zolim, diikat, dilemparkan ke dalam kobaran api 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Seluruh mata memandang ketika itu mengatakan, oh sudah selesai, celaka, binasa, menderita. Karena begitulah zohirnya. Kayu-kayu besar telah ditumpuk,
Seluruh umat manusia ketika itu mengumpulkan kayu-kayu bakar yang dibakar menggunung apinya. Panasnya luar biasa. Setiap orang yang dekat tidak kuat dengan panas. Nabi Ibrahim diikat, dilempar pakai ketapel raksasa. Ketika sedang di angkasa hadirin, belum sampai kepada apinya, malaikat nawarkan diri. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Cukup Allah saja yang menjadi penolong. Ketika sampai hadirin di dalam kobaran api, Allah perintahkan kepada api. Api yang tadinya punya sifat membakar, punya sifat panas, Allah perintahkan kepada api untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kobaran api sejahtera selamat. Kenapa? Iman sempurna, yakin sempurna kepada Allah. Di luar kadang-kadang rumah besar, spring bed besar, AC besar, kulkas besar, mobil besar, semua besar. Tapi di dalam rumah tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Di dalam rumah tidak ada amalan agama, imannya bermasalah, yakinnya bermasalah. Tanda iman bermasalah, kalau dengar azan, kok rasanya berat mau sholat berjamaah, ini iman bermasalah. Kapan saja, di mana saja, Allah Malik, Allah Rakyat. Kita ada karena Allah, mata melihat karena Allah, mulut bicara karena Allah, telinga mendengar karena Allah, kaki bisa berdiri berlari karena Allah. Ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mulut tapi tidak bisa bicara, punya kaki tidak bisa berdiri berlari. La ilaha illallah. Sehingga kemudian rasa syukur kita hadirin bertambah terus. Ya Allah, terima kasih Allah. Engkau telah berikan mata dan Engkau telah buat mata ini menjadi melihat. Terima kasih Allah. Karena banyak nikmat Allah tak terhingga hadirin, sehingga rasa syukur alhamdulillah di rumah ini luar biasa. Saya baru kunjungan di Tegal sama Brebes. Tegal Brebes itu ya Allah, jauh lebih enak hutan di sini saya. Bersyukur, musolahnya rapi, masjidnya, tempat olahraganya ada, udaranya segar. Bersyukur. Tidak perlu kita meratapi sesuatu yang sudah terjadi. Tinggal ambil hikmah dari setiap kejadian ini. Hikmahnya apa? Ayo perbaiki iman dan amal kita. Orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang terbaik itu bukan orang yang menjadi raja, bukan menjadi orang kaya. Orang yang berhasil, orang yang sukses itu orang yang hari-hari imannya makin baik, makin baik, makin baik. Bagaimana dengan kejadian kita dimanapun kita ditempatkan, maka iman kita hari makin baik, amal kita makin hari makin baik. Hidup sunnah-sunnah Nabi sempurna pada diri kita. Ketika kita tidur mungkin di luar, tidur kita gak pakai wudhu, ayo perbaiki tidur kita cara Nabi. Bagaimana Rasulullah tidur? Berwudhu. Jaga wudhu 24 jam. Sayyidina Ali pernah ditanya, seorang Yahudi ditanya, hai Ali, kalian orang Islam ibadah berapa lama? Berapa kali? Maka Sayyidina Ali katakan, kami orang Islam ibadahnya 24 jam. Ini orang Yahudi kaget, kapan kalian makan, kapan kalian tidur, kalau ibadah terus? Maka Sayyidina Ali radhiyallahu katakan, kami makan kalau caranya Rasul, maka makan kami ibadah. Kami tidur kalau caranya Rasul, maka tidur kami ibadah. Bagaimana cara makannya Rasul? Pakai doa. Tangan kanan duduk, jangan berdiri. Bukan pakai tangan kiri. Hadirin sekalian, bagaimana tidur Rasul? Selalu jaga wudhu. Kalau kita berwudhu, hadirin, tidur kita 8 jam, maka 8 jam itu ibadah. Rata-rata kita tidur 6 sampai 8 jam. Kalau tidur nggak pakai wudhu, nggak pakai doa, nggak pakai adab, ini tidur kita tidur yang sia-sia. Maka kesempatan kita lagi mondok di sini, ayo baca Quran, nggak ada alasan lagi, nggak ada alasan lagi. Kalau dulu lagi di luar kita tidak ada alasan. Tunjuk kekuatan kepada kita semua untuk menjadi yang terbaik. Yang terbaik itu bukan menjadi raja, menjadi orang kaya. Yang terbaik itu adalah khairun nas anfa'u linnas, orang yang paling banyak kemanfaatannya dan tidak ada kemanfaatan yang lebih tinggi daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha